Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, biasa dipanggil Iki. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 5 Makassar, jurusan Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen kepala silinder. Pada komponen kepala silinder ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen yang bergerak dan komponen yang tidak bergerak. Nah, mari kita lihat untuk komponen yang tidak bergerak. Yang pertama adalah kepala silinder. Kepala silinder ini memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat pembakaran ruang bakar, yang kedua sebagai tempat beroperasinya mekanisme katup, yang ketiga sebagai tempat pengaturan udara intake dan exhaust, yang keempat sebagai tempat busi, dan yang kelima sebagai penutup atas blok silinder. Yang kedua adalah tutup kepala silinder. Tutup kepala silinder ini berfungsi sebagai untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli mesin tempat ketika mesin sedang beroperasi. Yang kedua, untuk melindungi komponen mekanisme katup pada kepala silinder dari berbagai macam kotoran. Yang ketiga, tutup kepala silinder yang difungsikan sebagai tempat untuk dudukan kabel busi. Yang ketiga adalah gasket kepala silinder. Gasket kepala silinder ini berfungsi sebagai perapat antara blok silinder dan kepala silinder, sehingga tidak terjadinya kebocoran gas pembakaran, kebocoran air dan oli. Yang keempat adalah exhaust manifold. Exhaust manifold ini berfungsi sebagai tempat untuk keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar dan udara dari ruang bakar. Yang kelima adalah intake manifold. Intake manifold ini berfungsi sebagai tempat untuk masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruang bakar. Nah, itulah tadi komponen dari kepala silinder yang tidak bergerak. Nah, sekarang kita pindah ke yang bergerak. Yang pertama, mekanisme katup. Mekanisme katup ini berfungsi sebagai mengatur luka dan katup-katup sesuai dengan siklus kerja mesin. Yang kedua, valve atau katup. Ini berfungsi sebagai untuk membuka atau menutup saluran masuk ataupun saluran buang. Yang ketiga, camshaft. Camshaft ini berfungsi untuk menekan valve lifter agar katup membuka. Yang keempat, rocker arm. Rocker arm ini berfungsi untuk menerima tekanan dari piston dari push rod dan meneruskannya ke katup agar membuka. Yang kelima, valve lifter. Valve lifter ini berfungsi untuk menerima tekanan dari camshaft atau poros knob dan meneruskan tekanan ke push rod. Yang keenam, valve spring. Valve spring ini berfungsi untuk mengembalikan katup ke posisi menutup dan menjaga agar katup selalu dalam keadaan rapat. Yang ketujuh, timing chain. Timing chain ini berfungsi untuk menggerakkan poros knob dengan tenaga dari mesin atau poros engkol. Yang kedelapan, push rod. Push rod ini berfungsi untuk menerima tekanan dari valve lifter dan meneruskannya ke rocker arm. Jadi itulah tadi penjelasan tentang komponen-komponen pada kepala silinder yang bergerak dan tidak bergerak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.